Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri belajar pemrograman Python untuk pemula. Kita masih masuk dalam seri pembahasan tentang string, yang mana di part 2 ini kita akan membahas tentang concatenation, indexing, dan slicing. Oke, silakan disimak ya. Harus menggunakan silakan disimak ya. Kita juga Oke, setelah pada part sebelumnya kita sudah membahas tentang string literal dan multiline string. Pada part yang kali ini kita akan membahas tentang concatenation, indexing, dan slicing. Ya, jadi nanti di sini tuh kelihatan pembahas yang saya sebutkan di video sebelumnya, kalau setiap karakter dalam string itu dia mempunyai urutan berupa angka. Nanti tuh paling digunakan pada 3 bentuk ini. Ya, jadi concatenation ini dia itu merupakan proses menggabungkan dua string ya. Sementara kalau untuk indexing itu menentukan sebuah karakter tunggal dari string. Nah, kalau indexing dia menentukan karakter tunggal, kita bisa juga menentukan beberapa karakter sekaligus dalam yang slicing ya. Jadi string concatenation ini itu artinya kita akan merangkai dua string ya. Menggunakan apa? Kita bisa merangkainya menggunakan operator tambah. Oke, kita akan lihat contohnya. Di sini saya sudah deklarasikan dua variabel, kata 1 saya suka, terus kata 2 membaca. Nah, di sini kita mau gabungkan menjadi saya suka membaca. Misalnya kita buat variabel baru hobiku, yang mana hobiku itu merupakan gabungan, kita mau gabung antara kata 1 dan kata 2, yaitu tinggal kata 1 terus menggunakan tanda tambah kata 2. Nah, kita coba print. Nah, kalian lihat, jadi dia stringnya itu jadi terangkai atau tergabung ya, saya suka membaca. Tapi ada yang aneh di sini. Kita lihat kalau di sini dia seharusnya saya suka spasi membaca, tapi kenapa dia tersambung ya? Nah, kita lihat menggunakan cara lain. Misalnya ini ada variabel nama depan Amanda, terus nama belakang Lahadi. Nama lengkap kita menggabungkan ini. Kita gunakan berarti variabel nama depan tambah, di sini saya tambahkan spasi, terus tambah nama belakang, lalu kita print ya. Di sini huruf besar ya. Ingat, Python itu dia sensitive case. Jadi variabelnya harus tepat menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Kalau kita run, nah lihat ya perbedaannya. Kalau tadi kita langsung menggabung saya suka membaca, di sini kan tidak ada spasinya. Ketika kita menggabungkannya, dia nanti saya suka membaca itu dia langsung terangkai tanpa ada tanda spasi, karena di sini memang tidak ada tanda spasi ya. Di ujungnya saya suka tidak ada tanda spasi, sebelumnya membaca juga tidak ada tanda spasi. Beda kalau misalnya kita menambahkan tanda spasi di sini. Jadi kita rangkai juga dengan tanda spasinya. Jadi Amanda dulu, terus spasi, tanda spasi, baru Lahadi. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan tanda spasi ini? Apa tetap bisa kita menggunakan spasi? Itu bisa. Bagaimana caranya? Berarti dalam stringnya itu kita munculkan spasi ya. Misalnya di sini variabel nama depan tadi Amandanya, setelah Amanda saya tambahkan spasi di sini ya. Terus nama belakangnya tetap. Nah, kalau kita buat lagi nama lengkapnya itu sama dengan nama depan, terus tambah nama belakang, terus kita print. Kalian akan lihat spasinya muncul ya kan. Jadi caranya dua, kalian bisa tambah juga dengan spasi atau bisa menambahkan spasi langsung ke string yang kalian deklarasikan atau kalian input.
kita masuk ke string indexing ya. Jadi setiap karakter pada sebuah string itu memiliki posisi yang disebut indeks. Nah, posisi ini dituliskan dalam bentuk angka terurut ya. Jadi bukan angka yang acak. Misalnya indeksnya mulai dari 2, terus 5, terus 7, terus 9, bukan seperti itu. Tapi dia terurut, misalnya mulai indeks 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat mengakses karakter ke n dengan memasukkan nilai n ke dalam kurung siku dari string yang kita punya langsung setelah string tersebut. Oke, contohnya misalnya kita langsung deklarasikan stringnya, misalnya stringnya Amanda, terus kita lihat indeks ke n. Jadi misalnya kita mau cari indeks ke 2, terus kita run, kita akan dapatkan kalau karakter yang kedua dalam string Amanda ini adalah A ya. Selanjutnya di sini kita juga bisa mengambil menentukan indeks dari string yang dideklarasikan dalam bentuk variabel ya. Jadi misalnya di sini variabelnya variabel kueku, terus kita bisa kueku, misalnya mau lihat indeks ke satunya, kita run, akan lihat indeks ke satu adalah U ya. Mungkin di sini kalian akan agak bingung karena seperti di Amanda tadi, indeks keduanya itu adalah A ya. Padahal kalau kita lihat karakter yang A itu dia adalah karakter yang ketiga. Begitu juga untuk kueku, indeks ke satu dia adalah U, padahal dia muncul sebagai karakter kedua dalam kue bolu. Nah, sekarang apa yang menjadi masalah di sini? Yang perlu kalian ingat, dalam Python ataupun dalam bahasa pemrograman apapun, biasanya itu hitungan atau countingnya itu selalu dimulai dari 0 ya. Jadi untuk Amanda ini indeks 0 itu adalah huruf A ya. Terus indeks satunya M, indeks keduanya A, indeks ketiganya N, dan seterusnya. Begitu juga dalam kue bolu, indeks 0 itu adalah K dan indeks ke 1 itu adalah U. Nah, kalian bisa cek. Nah, kalau kita tuliskan di sini kueku 0, kalian akan lihat indeks yang muncul adalah karakter pertama dari string kue bolu ini. Oke, jadi ingat sekali lagi, countingnya selalu dihitung dimulai dari 0. Oke, terus kita bisa mengecek ya panjang dari variabel kueku tadi dengan menggunakan fungsi length. Kalian bisa lihat panjangnya itu adalah 8. Itu berarti apa? Itu berarti indeksnya itu akan sampai 7 ya. Kalau kita lihat tulisnya ini indeks ke 0 itu adalah K, indeks ke 1 U, indeks kedua E, terus indeks ketiga adalah spasi, indeks keempat B, indeks kelima O, indeks ke-6 itu L, dan indeks ke-7 adalah U ya. Jadi kalau misalnya panjangnya 8, ingat berarti indeks dalam stringnya itu akan sampai 8 kurang 1 atau sama dengan 7. Nah, selain menggunakan indeks bilangan positif, kita juga bisa menggunakan indeks menggunakan angka negatif ya. Jadi indeks negatif ini dimulai dari angka -1 dan menentukan posisi karakter mulai dari sebelah kanan. Kalau tadi yang indeks 0 itu mulai dari sebelah kiri, yang negatif itu dimulai dari sebelah kanan. Nah, misalnya kita lihat tadi untuk variabel kueku, kita mau lihat indeks terakhirnya ya, atau yang paling kanan. Itu karakter terakhir pada variabel kueku tadi kan kue bolu, berarti U ya. Jadi indeks ke -1 itu adalah U, atau karakter terakhirnya adalah U. Nah, kita juga bisa melihat misalnya -3. -3 itu adalah O ya, karena yang ketiga dari sebelah kanan hurufnya adalah O ya. Ini tadi U, L, O. Nah, jadi
indeks negatif itu awalnya tampak tidak berguna ya. Jadi tapi terkadang kita itu bisa menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan kita menggunakan indeks positif. Contoh kasusnya itu kita ingin menentukan karakter terakhir dari input string yang diberikan oleh user. Dari mana kita bisa mengetahui panjang stringnya untuk menentukan karakter terakhir? Nah, salah satu caranya untuk menentukan panjang stringnya dan pada indeks keberapa karakter terakhirnya itu kita bisa menggunakan fungsi length tadi ya. Jadi misalnya di sini saya punya variabel kata saya yang mana itu harus merupakan input dari user. Terus kita bisa mengecek indeks terakhir dengan menggunakan length ya. Jadi bisa didapatkan tadi dari apa? Ingat tadi untuk lengthnya 8 berarti indeks terakhirnya itu adalah 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi kita bisa dapatkan dari length stringnya dikurangi 1. Nah di sini kita akan lihat length dari variabel kata saya terus kita kurangi 1. Nah huruf terakhir merupakan indeks ke kata saya, indeks ke final index ya, final index. Terus yang mau kita lakukan adalah print huruf terakhir ya. Oke, kalau kita run nanti akan diminta untuk memasukkan kata. Misal kita masukkan kata November terus tekan enter, maka yang akan muncul nanti huruf terakhirnya ya, huruf R. Nah sekarang bagaimana kalau kita menggunakan indeks negatif ya, jadi tanpa menggunakan tanpa memunculkan variabel baru final index tadi, kita bisa langsung menggunakan indeks negatif. Kita tahu tadi kalau indeks negatif 1 itu menunjukkan karakter terakhir dari string. Nah di sini berarti huruf terakhirnya itu langsung saja, kalau variabel inputnya tadi kata Anda, berarti huruf terakhir yang kita mau tahu itu adalah kata Anda dengan indeks negatif 1. Nanti kita print lagi. Terakhir 2. Oke, kalau kita run, masukkan lagi huruf yang kata yang sama, November, enter. Nah, kalian bisa lihat di sini menggunakan kode yang berbeda, satunya menggunakan indeks positif tapi menggunakan kita harus memunculkan variabel baru, sementara yang satunya langsung menggunakan indeks negatif dan outputnya itu sama ya, memberikan output yang sama yaitu karakter terakhir dari string November. Oke, kalian bisa lihat perbedaannya. Nah selanjutnya kita masuk ke string slicing ya, slicing atau dipotong-potong stringnya. Di sini kalau tadi yang indeks itu kita hanya mengeluarkan satu saja karakter dari sebuah string slicing ini bisa kita gunakan untuk mengeluarkan lebih dari satu karakter dari sebuah string. Nah di sini contohnya misalnya kita mau membutuhkan string yang hanya memuat 3 huruf pertama dari string kue bolu yang kita punya tadi ya. Kita dapat mengakses setiap karakter menggunakan indeks lalu merangkainya ya. Jadi kan tadi kita sudah tahu cara mengeluarkan menggunakan indeks. Jadi kalau kita mau 3 huruf pertama dari string kue bolu, kita bisa menggunakan ini ya. Misalnya variabelnya itu adalah 3 huruf pertama sama dengan indeks ke 0 tadi, indeks ke 0, indeks ke 1 dan indeks ke 2. Kalau ini kita run terus kita print 3 huruf pertama maka akan muncul string kue ya. Jadi 3 huruf pertama dari kue bolu tadi itu adalah kue. Nah sekarang bagaimana kita mengakses 3 huruf ini atau yang dikenal dengan substring?
hanya beberapa bagian dari stringnya saja dengan menggunakan slicing. Ya, jadi slicing ini kita akan lakukan dengan memanfaatkan tanda titik 2 ya, atau biasa dikenal dengan tanda kolon. Nah, di antara dua indeks pada kurung siku. Kita lihat misalnya di sini kita mau mengambil 3 karakter pertama dari string kue bolu tadi. Tadi kan string kue bolu ini sudah kita deklarasikan menjadi variabel kueku ya. Jadi ini kalau kita run, nah, akan menghasilkan kue ya, sama persis kalau kita menggunakan indeks tadi. Tapi ini dengan cara yang lebih singkat. Nah, maksudnya kalau 0.23 itu apa? Itu artinya adalah karakter yang kita akan ambil itu nanti dimulai dari indeks 0 terus sampai ke indeks 3 kurang 1. Jadi istilahnya dari 0 tapi tidak sampai di 3. Ya, jadi 3 itu tidak termasuk dalam indeks yang mau kita ambil. Yang mau kita ambil itu indeksnya sampai indeks ke 3 kurang 1. Nah, jadi di sini bagian yang kita hasilkan tadi yang 0 sampai 3 tadi itu dia disebut sebagai slicing dari string yang kita punya. Ya, jadi slicing ini adalah irisan atau potongan. Dalam hal ini berarti Python memberikan kita potongan output potongan kue bolu atau sepotong dari kue bolu yang kita punya tadi. Nah, kalau melihat apa yang terjadi kalau kita menggunakan slicing 0.23 tadi, kita bisa menyimpulkan slicing kalau kurung siku x.2y itu artinya kita akan memotong stringnya mulai dari indeks ke x sampai ke indeks y kurang 1 atau sampai ke indeks sebelum y. Misalnya untuk ini 0.22 artinya substringnya nanti itu dari indeks ke 0 sampai indeks ke 1. Kalau 3.29 berarti substringnya dari indeks ke 3 sampai indeks ke 8. Ya, 9 kurang 1 8 ya. Nah, bagaimana kalau indeksnya negatif? Sama juga. Kalau negatif 8.2 negatif 4 artinya substringnya dari indeks ke negatif 8 sampai ke negatif 5. Ingat ya, negatif 4 kurang 1 itu adalah negatif 5. Nah, selain itu ada hal penting juga, walaupun kita bisa menggunakan indeks negatif dalam slicing, tapi itu bukan berarti slicingnya dimulai dari sebelah kanan ya. Jadi walaupun menggunakan indeks negatif, slicingnya itu selalu mulai dari arah kiri, baik indeks positif maupun indeks negatif. Nah, di sini juga ada beberapa trik-trik atau kemudahan-kemudahan dalam slicing ya. Jadi tidak selamanya slicing itu dituliskan dalam bentuk x.2y seperti ini. Misalnya ini untuk kita bisa tuliskan di sebelah kiri titik 2 itu dia kosong, sebelah kanannya 5. Kita lihat apa yang akan terjadi kalau tadi ini kan kueku, nilainya itu adalah kue bolu ya. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita melakukan ini. Nah, ternyata kalau kita tidak isi bagian sininya, itu secara otomatis Python akan menganggapnya itu adalah 0. Ya, jadi dia akan memulai dari indeks 0 sampai indeks yang sebelum 5. Sebelum 5 berarti indeks keempat, ya. Indeks keempat di sini berarti 0, 1, 2, 3, 4 sampai huruf B. Ya, jadi jadinya sini kue B. Ingat, kalau tidak ditulis berarti dianggap 0. Begitu juga kalau misalnya yang sebelah kanannya yang tidak ditulis, itu artinya kita akan menuliskan mulai dari indeks yang di sebelah kiri sampai semua indeks terakhir. Nah, contohnya ini, kalau kita run, yang muncul adalah olu. Ya, olu itu dari mana? Olu adalah mulai dari indeks ke-5, ke-6, dan ke-7. Ya, jadi mulainya indeks ke-5 sampai indeks terakhir. Tadi kalau misalnya sebelah kiri yang tidak diisi artinya dianggap dimulai dari 0. Kalau sebelah kanannya yang tidak diisi artinya dianggap dituliskan sampai terakhir, indeks terakhir ya. Dimulai dari indeks yang ada di sebelah kiri. Nah, selain itu juga tadi kalau kiri kosong, kanan kosong bisa juga dua-duanya kosong seperti ini ya.
Jadi kueku kueku kosong, ini dari isi terus titik 2. Lihat apa yang terjadi kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini itu artinya kita memberikan output semua karakter yang ada di string kue bolu tadi. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita mau slicing itu melewati dari batas indeks yang ada pada suatu string? Apakah dia akan mengeluarkan error atau tidak? Ya, nah ternyata enggak ya. Jadi kan biasanya kalau kita kesalahan penulisan dalam Python itu kan terjadi error. Tapi kalau dalam kasus slicing ini, kalau misalnya kita menuliskan indeksnya itu lebih besar atau tidak ada dalam daftar indeks stringnya kita, maka dia akan tetap terprint ya, terprint sampai batas akhir indeks yang dimiliki oleh string kita, atau dengan kata lain dituliskan semua. Walaupun di sini 10 kan tidak ada sampai indeks ke 10 dalam string kita tadi, tapi tetap dituliskan semuanya. Begitu juga kalau misalnya kita slicing dari seperti ini, yang 9 kan tidak masuk di indeks, apalagi 11. Nah, dia itu akan muncul kosong ya outputnya. Nah, bagaimana kalau untuk output yang negatif? Output lagi ke indeks yang negatif. Kita lihat. Nah, jadi dihitung, ingat sekali lagi dari sebelah kiri, berarti indeks yang paling kiri kalau menggunakan indeks negatif itu kan adalah K ya. Minus 8 berarti minus 8, minus 7, minus 4, seterusnya sampai minus 8, minus 7, minus 6, seterusnya sampai minus 4 ya. Dan yang di posisi minus 4 itu adalah B, berarti dari kue spasi B. Itu yang di print untuk irisan minus 8.2 minus 3. Nah, ini itu tadi adalah cara pengkodean dalam melakukan slicing ya. Selanjutnya kita membahas tentang string itu immutable atau string tidak dapat diubah. Nah, ini artinya kita tidak dapat mengubah sebuah string setelah kita membuatnya. Apa yang diubah? Yang diubah itu adalah karakter yang dimiliki oleh string tersebut. Nah, misalnya kita punya di sini deklarasikan sebuah variabel string, dengan string itu adalah Python ya. Terus kita mau ganti huruf P-nya di awal itu menjadi C. Nah, indeksnya itu berarti kan kata 3 indeks ke 0 ya untuk yang huruf awalnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita melakukan ini? Nah, dia akan error ya. Kenapa? Karena yang sudah kita deklarasikan sebuah string itu dia tidak bisa kita ganti atau kita edit sama sekali. Nah, pertanyaannya apakah itu berarti kita sama sekali tidak bisa mengganti huruf pertama dari kata Python ini? Itu bisa saja. Bagaimana caranya? Dengan membuat variabel baru ya, yang mana variabel baru itu nanti kita tuliskan, karena kita mau tambahkan huruf C untuk mengganti P, terus kita tambahkan di variabel kata 3 tadi, tapi kita slicing. Nah, ini kalau kita print kata 4, kita akan lihat yang awalnya Python dia berubah menjadi Cython ya. Tapi ingat sekali lagi, yang berubah bukan variabel yang kata 3 tadi, tapi kita sudah buat variabel baru dan mengambil substring dari kata 3. Oke, contoh ini mengakhiri pembahasan kita tentang string slicing ya. Semoga mudah dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar.